Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita sudah sampai di akhir pekan. Tiga Raya Masadarion Ihutanamion. Ya. Saudara-saudara, di hari ini firman Tuhan akan kembali diperdengarkan kepada kita. Oleh karena itu mari beri waktu sejenak untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Firman-Mu adalah penuntun dalam hidup kami manusia yang lemah dan penuh dengan keterbatasan ini. Maka tolonglah kami untuk dapat memahami akan firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini tertulis di dalam Galatia 4 ayat 28. Galatia 4 ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, siapakah yang dimaksud dengan "dan kamu saudara-saudara"? Siapakah yang dimaksud dengan perkataan itu? Maka kita menemukan jawabannya di dalam Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Artinya yang disebut "dan kamu saudara-saudara" adalah orang-orang yang tidak lagi diperhamba oleh roh-roh dunia ini. Atau dengan sederhana mau dikatakan, perkataan "kamu saudara-saudara" adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Orang-orang yang sudah mengenal Allah, Paulus katakan, bukan lagi hamba, melainkan anak. Galatia 4 ayat 7 berkata, anak adalah ahli waris oleh Allah. Sekali lagi, yang menjadi ahli waris Allah adalah anak, bukan hamba. Maka Rasul Paulus mencontohkan seperti Ishak. Ishak itu adalah anak Abraham dan istrinya yaitu Sarah. Perhatikan saudara-saudara, Ishak itu adalah anak hasil dari janji Allah kepada Abraham dan juga kepada Sarah. Hanya Ishak anak janji. Perjanjian antara Allah dengan Abraham. Tidak ada anak Abraham yang lain hasil dari perjanjian antara Allah dengan Abraham. Tidak ada. Hanya Ishaklah anak janji. Maka sama seperti Ishak yang adalah anak dan Ishak adalah ahli waris, tidak hanya di dalam keturunan Abraham, tapi juga ahli waris oleh Allah, karena dari keturunan Ishaklah akan digenapi nubuatan para nabi-nabi. Maka demikian jugalah kehidupan orang-orang yang tidak lagi diperhamba roh-roh dunia ini akan menjadi ahli waris oleh Allah. Pertanyaannya sekarang saudara-saudara, siapakah orang yang tidak lagi diperhamba roh-roh dunia ini? Ini yang sekarang menjadi sebuah pertanyaan. Siapakah yang disebut orang-orang yang tidak lagi diperhamba roh-roh dunia ini?
hanya kita yang bisa menjawabnya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat dan mengoreksi hidup kita masing-masing dengan sejujur-jujurnya. Apakah kita adalah orang-orang yang masih diperhamba roh-roh dunia ini? Apakah hati kita masih terikat oleh kesenangan-kesenangan dunia ini? Apakah kita adalah orang-orang yang tidak belajar untuk bersyukur dalam hidup ini, sehingga secara segala cara kita lakukan untuk memperkaya diri kita? Saudara-saudara, kita adalah anak-anak janji, sama seperti Ishak yang diperanakkan oleh Roh. Maka jangan perhambakan dirimu kepada keinginan-keinginan dunia ini, tetapi menjadi orang-orang Kristen yang merdekalah, menjadi orang-orang yang tetap berdiri teguh di dalam Kristus. Amin. Selamat berakhir pekan, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan, semoga melalui firman-Mu yang kudus yang kami dengar di hari ini, membuat iman kami semakin berbuah dengan baik. Tuhan Yesus, Tuhan kami, di saat ini kami berdoa, mendoakan kehidupan jemaat yang Engkau kasihi dimanapun berada. Jika ada saat ini di antara jemaat-Mu yang sedang bimbang untuk memilih dan memutuskan jalan hidup yang harus ditempuh, tuntun selalu hati jemaat-Mu ya Tuhan. Bagi jiwa yang sedang tertekan oleh karena berbagai persoalan, keputusasaan, dan beban hidup yang berat, dalam nama Yesus, jiwa kami, jiwa jemaat-Mu kiranya kembali disegarkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.